There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku seperti biasa ya teman-teman. Masih seputar kegiatan ibu rumah tangga. Pokoknya kegiatan aku tuh masih setiap harinya tuh di dapur hijau. Apalagi masih bareng mama ya, jadi masih di dapur hijau. Semoga kalian gak bosan-bosan ya teman-teman nontonin video aku. Oh ya, di sini aku mau absen dulu nih. Kalian dari mana aja? Kemarin itu sampai ke Bandung, Aceh, paling banyak Aceh sih memang, tapi seneng aja gitu. Jadi aku pengen tahu kalian dari daerah mana. Jadi kalian sebutkan daerah kalian dan juga kota kalian gitu ya, dari kota mana. Nanti aku bakalan sapa-sapa kalian di setiap video aku. Oke, dari sini tuh aku mau mulai lagi rutinitas aku. Jadi ini tuh tadi adik aku yang nyuci piring gitu ya, jadi nggak ditirisin gitu sama dia, ditaruh di sini karena katanya sempit kali ya. Dia tuh nggak estetik banget teman-teman, nggak kayak aku gitu. Kalau aku kan masih pelan-pelan dan coba estetik gitu, tapi kalau adik aku tuh memang nggak ada estetiknya gitu. Makanya di sini ya udah karena udah sempit juga ini meja, aku juga mau bersihin dapur juga kan, jadi ya udah di sini aku lap-lapin aja. Nah, di sini juga aku mau masak-masak lagi sih sebenarnya. Nah, kali ini tuh pengen bebikinan lagi nih. Pasti hafal banget gitu ya Bunda Dina itu kalau ada orang di rumah pasti bebikinan gitu, nggak capek-capek gitu bebikinan. Jadi di sini mamaku katanya tuh pengen banget, mamaku suami aku gitulah, termasuk aku gitu ya. Jadi kepingin banget katanya makan mie sop kampung. Nah, jadi di sini aku tadi udah belanja, cuman nggak aku videoin gitu pas belanjanya. See you soon. If I could lay down beside. Padahal aku tuh tadi lihat gitu ya, pas aku belanja tuh ada beberapa orang gitu yang dia tuh minta izin gitu, katanya dia bikin konten. Nah, dia tuh kayak pede banget gitu loh teman-teman, bikin video di tukang sayur gitu. Jadi step by step dia belanja tuh di videoin sama dia bawa adiknya kayaknya atau temannya lah, aku nggak tahu. Tapi dia tuh kayak videoin gitu. Jadi aku tuh kayaknya pengen gitu, tapi memang kepedean aku nih belum tebel gitu ya teman-teman. Aku tuh memang belum berani kalau untuk bikin konten terang-terangan seperti itu. Paling aku kalau bikin konten tuh kayak curi-curi gitu, terus kayak diem-diem gitu ya. Kalau di tempat wisata aku masih mau gitu ya, tapi kalau di tempat belanjaan gitu masih agak sedikit malu-malu gitu. Tapi ya udah, nanti pelan-pelan aku bakalan coba sih, karena banyak yang bilang kalau nanti sudah terbiasa, kalau nanti dibiasain lama-lama juga kebiasaan katanya gitu. Nanti kalau kita tuh cobain pede-pedean gitu kan, tapi aku takut sih, kayak aku kan masih tinggal di kampung gitu ya, jadi kayak 1-2 gitu sih yang masih ngonten. Memang kalau ngonten di FB tuh banyak teman-teman, kayak bikin cerita atau reels di FB gitu ya. Cuman kalau untuk YouTube sih menurut aku jarang kayaknya ya kalau di daerah aku ini. Bahkan bisa dibilang nggak ada lah ya kalau di daerah aku. Mungkin kalau di tempat lain mungkin ada gitu ya, cuman kalau di dekat aku sini jarang. Aku tuh dekatnya cuman sama Mam Pipit ya. Kalau sama Mam Pipit aku memang dekat gitu, jarak 1 kampung 2 kampung lah kalau sama Mam Pipit. Mana nih, ada nggak sih di sini yang YouTuber Medan? Boleh dong komen-komen, mana tahu nanti kita bisa buat komplotan kan. Komplotan maksudnya kita bisa buat geng kali ya, YouTuber pemula Medan gitu. Nah, di sini tuh yang masak itu masih biasa ya teman-teman, mama aku. Namanya di sini kan mau masak mau masak mie sop kampung ya. Jadi kalau mie sop kampung itu sebenarnya aku bisa gitu. Nah, di sini aku mau cerita teman-teman.
Ada yang samaan gak sih sama aku kalau ada mamanya atau orang tuanya gitu atau kakaknya lah atau siapalah yang ada di rumah yang pinter masak datang ke rumah itu tuh kita kayak jadi bodoh gitu loh. Jadi kayak lupa gitu cara masak. Aku selama mama di sini tuh kayak sering nanya gitu kalau masak. Biasanya kan aku masak sendiri tuh ya udah aku takar-takar sendiri gitu kan. Tapi karena ada mama tuh aku kayak nanya terus gitu kayak masak ini udah kering apa belum? Ini udah masak apa belum? Kayak banyak nanya gitu akunya teman-teman. Kayak balik nggak tahu masak gitu ya, padahal kan kita tuh bisa masak gitu, padahal selama nggak ada mama juga masak sendiri kan, tahu bumbu gitu kan. Lah mama aku nggak ada, aku nanya gitu bumbu sop apa aja, aku tanya kayak gitu sampai mama aku tuh tanya apa nggak pernah masak mie sop apa gitu, apa nggak masak di rumah atau gimana gitu, malah mama aku nanya. Tapi nggak tahu ya teman-teman. Karena ada mama tuh kayak balik bodoh lagi gitu loh, kayak balik nggak pinter lagi masak, terus berasa mau belajar lagi gitu ya. Mungkin karena apa ya, kalau sama mama tuh kita balik lagi kali ya ke zaman kita anak-anak, atau kalau kata-kata mutiaranya tuh kita jadi diri kita sendiri gitu, kita tuh balik lagi ke porsi kita gadis dulu gitu. Jadi kan kalau kita bisa manja-manja sama mama kita gitu, jadi kayak kita tuh cari perhatian kayaknya ya. If I can lay down. Nah jadi ini tuh mama aku yang masak. Mama aku tuh cuman bikin renca-rencanya, potong-potongnya, pokoknya bagian masak-masaknya tuh mama lah, bagian ngasih-ngasih bumbu tuh mama gitu ya. Nah di sini tuh aku potong-potong. Ini tuh ada daun pre, jadi ini daun prenya tuh aku potong-potong kasar aja. Terus kata mamaku ditambahin tomat, jadi di sini aku potong lagi tomat. Kata mamaku 1 butir. Pokoknya ini tuh semua ngikutin kata mama gitu ya teman-teman, bukan katanya aku. Nah di sini tuh aku kelupaan ternyata pakai daun sup lagi gitu biar katanya wangi gitu ya. Padahal nanti kalau kita mau makan kan kita taruh daun sup gitu ya. Tapi kata mamaku ditaruh aja lagi biar wangi di kuahnya. Oke di sini tuh aku ngungutin sampah dulu ya biar rapi, biar nggak berserakan gitu ya teman-teman. Jadi kita kumpulin dulu untuk plastik-plastiknya. Lanjut aja kita mau bersihin bagian sini nih berantakan ya, karena piring-piring yang dicuci adik aku tadi tuh belum disimpan di tempatnya. Jadi di sini tuh aku mau simpen-simpen dulu untuk piring-piring ini pada tempatnya. That I will see you soon. Oh ya kalian lagi apa teman-teman nontonin video aku? Ada yang lagi santai-santai nggak sih? Atau mungkin ada yang lagi mager nih? Ayo ngaku. Kalau mungkin sore-sore nontonnya pasti udah pada siapan ya, udah pada mandi, udah pada masak, udah santai lah pokoknya. Karena kan aku uploadnya selalu sore gitu ya, jam 5 baru aku upload, baru tayang gitu, baru aku publikin. Kalau siang-siang tuh aku tuh berasa kayak kurang aja gitu viewersnya, tapi kalau sore-sore tuh agak lumayan gitu. Karena gimana ya teman-teman, kita tuh harus cari waktu yang pas gitu loh untuk upload video. Jadi menurut aku waktu yang pas itu jam 5 sorean gitulah. Soalnya kan malam itu biasanya orang kan udah santai pengen nonton-nonton video gitu kan. Jadi di situ aku sempetin gitu waktu aku untuk upload gitu di sore hari biar malam hari tuh bisa ada yang nonton, ada yang nge-view gitu. Ngarep banget ya. Gak apa-apa namanya usaha ya teman-teman. Apapun usahanya tuh yang penting kita tuh ngelakuinnya dengan senang hati gitu ya, dengan ikhlas, walaupun berapa hasilnya, walaupun gak ada yang nonton ya udah dijalanin aja. Oh ya teman-teman, kalau seandainya ada suara ribut-ribut dari dubbing aku, mohon maaf banget. Soalnya rumahku tuh masih rame teman-teman, masih ada mama gitu ya, masih ada adik dan anak-anak gitu. Jadi masih rame banget lah rumah aku. Dan ini aja aku dubbingnya tuh seperti biasa. Mungkin kalau teman-teman yang udah hafal banget sama aku pasti tahu gitu aku dubbingnya di mana biar suaranya tuh nggak berisik gitu ya. Nah di sini tuh aku udah selesai untuk simpan-simpanin piringnya, dan ini si kuah
kuah sop aku udah masak. Ini tuh kuahnya tuh nggak pakai tulang ya, nggak pakai daging apa namanya, daging lembu. Soalnya aku tuh kurang suka gitu kuah daging lembu, agak sedikit bau gitu ya teman-teman. Jadi di sini pakainya tuh ceker sama ayam aja, karena mamaku tuh juga nggak suka daging lembu gitu ya, kuah-kuah dari daging lembu juga nggak suka dari tulang lembu. Jadi aku di sini bikinnya tuh memang murni pakai ceker sama ayam gitu ya untuk kaldunya. Nah ini tuh untuk si ceker udah lembut banget ya teman-teman. Ini tuh enak banget dimakan cekernya. Sampai mama aku tuh heran banget karena dulu dia tuh tahu banget kalau aku tuh nggak suka sama ceker gitu. Tapi kenapa sekarang tiba-tiba suka ceker? Jadi ceritanya teman-teman, dulu tuh aku tuh nggak pernah mau gitu makan ceker. Pokoknya ayam itu yang aku makan cuman dadanya. Pokoknya dadanya, pahanya. Kalau udah katanya leher, kepala, sayap itu tuh nggak aku makan teman-teman. Aku tuh nggak suka, apalagi ceker, hati ampela tuh aku betul-betul nggak suka gitu ya. Jadi gitu aku pindah ke kota Medan, suami aku tuh kerja di bagian ayam, sering gitu bawain hati ampela, bawain ceker, bawain ayam tuh sering banget gitu, sampai akhirnya aku tuh nyoba-nyoba resep-resep gitu ya, coba resep, coba cara masak. Lama-lama tuh aku suka gitu dan aku coba makan ceker gitu. Dulu tuh memang nggak mau banget gitu makan ceker. Kalau udah makan ceker tuh inget gitu saat ayam itu lagi nyeker-nyeker gitu, makanya aku tuh nggak suka gitu makan ceker. Malah setelah aku tahu rasanya, aku tuh bisa bikinnya, bisa masaknya. Waduh teman-teman, bisa dibilang ceker itu jadi menu favorit ya sekarang. Bahkan dada ayam tuh, paha ayam tuh udah nggak suka lagi gitu, sukanya tuh ceker gitu, malah beralih ke ceker teman-teman. Mungkin kalau kita mahir masaknya, kita tuh pinter masaknya, rasanya pas gitu, jadi enak gitu ya. Makanya sekarang suka ceker. Kalau kakak Riri sama Ade Rara tuh suka banget sama ceker. Tapi kalau Abang Rais masih kurang suka sih ceker teman-teman, mau gitu tapi nggak terlalu suka. Nah di sini tuh untuk bumbunya udah dimasukin tadi, dan untuk tomat sama daun sopnya juga dimasukin dan udah mendidih, udah mateng lah untuk kuahnya. Di sini mau masak untuk topping-toppingnya ya. Jadi mie sop kampung itu kan ada toppingnya ya, pakai kacang tanah, pakai kerupuk, pakai bawang goreng gitu ya. Nah ini bawang goreng ciptaan mama aku, katanya tuh kalau mau masak bawang goreng biar kriuk-kriuk dan tahan lama tuh dikasih tepung beras. Jadi ini tuh aku coba gitu ya, dan aku bikinnya lumayan banyak sih untuk stok juga biar awet gitu ya. Nah, di sini mama aku goreng kerupuk dulu. Di sini pakai kerupuk merah gitu ya, teman-teman, yang memang untuk mie sop. Kalau kita masak mie sop, kerupuknya tuh kayak gini gitu ya, kerupuk merah. Jadi kebetulan aku tadi beli juga sedikit kerupuk merah. Nah, ini kerupuk merahnya digoreng deh sama mama aku. Nah, ini mama aku pakai kuali legend aku. Katanya tuh enakan pakai kuali ini gitu kalau goreng-goreng daripada pakai wajan-wajan estetik aku katanya. Padahal wajan estetik aku tuh udah pada dekil semua ya teman-teman, udah pada jelek gitu, udah minta diganti, tapi aku masih pakai. Jangankan wajan-wajan aku ya, ini kuali yang umurnya sebaya sama aku aja tuh masih aku simpen gitu, masih aku pakai. Oh ya maaf ya kalau suara aku sedikit batuk-batuk, soalnya agak srek ini lehernya teman-teman, ngomong aja dari tadi gitu ya. Soalnya biar cepet aja gitu dubbingnya, karena aku juga bingung sebenarnya mau ngomong apa. Tapi ya udah, di sini kita ngomong-ngomong aja, kita ngobrol-ngobrol aja ya. Oh ya, kadang tuh suka bingung memang ya kalau mau dubbing, bahkan teman-teman juga banyak gitu di dubbingannya tuh suka bingung mau dubbing. Aku tuh mau bikin video silent gitu loh, kayak video yang ada suaranya, tapi teman-teman suara asli dari video aku ini tuh betul-betul menggemparkan gitu ya. Dari suara tangisan anak, suara teriak-teriakan aku, suara kucing, suara barang jatuh, suara apalah ada aja, musik lah, suara TV, Masya Allah. Nggak bisa gitu teman-teman bikin video estetik yang ada suaranya gitu. Kadang-kadang tuh pengen banget gitu untuk dengerin suara aktivitas gitu ya. Kadang suka lihat channel teman-teman gitu yang suara aslinya tuh nggak diemin gitu. Kalau aku suara aslinya tuh aku diemin gitu ya teman-teman. All I know, what I need, and that ain't changed.
Oke deh, kita lanjut aja. Nah, di sini udah mau kelar nih teman-teman, tinggal bikin sausnya. Terus di sini mamaku lagi goreng ayamnya. Itu ayamnya tadi dibawa sama suami itu kayaknya cuman separuh dada aja sih. Oh, ini mamaku masih goreng kacang ya teman-teman. Jadi mie sop kampung itu pakai kacang tanah teman-teman. Toppingnya tuh kacang tanah, terus pakai tahu, sama pakai bawang goreng, daun sop, pakai ceker gitu, pokoknya favorit lah ya. Nah, di sini tuh ada kucing kesayangan adik aku. Ini tuh jauh banget dibawa dari kampung ya. Jadi aku, mama aku, suami aku itu pecinta kucing teman-teman. Adik aku, papa aku tuh semua pecinta kucing. Pokoknya kami tuh suka banget sama yang namanya kucing. Kalau udah kucing tuh aduh betul-betul lah disayang banget. Karena menurut aku sedekah jalur langit itu udah dengan kucing ya, dengan memberi kepada binatang atau hewan lah ya, kata lembutnya teman-teman. Maaf aku tadi pakai bahasa kasar, maksudnya sama hewan gitu ya. Sedekah sama hewan itu jalur langit banget loh teman-teman, karena aku tuh udah ngerasain banget gitu. Semenjak aku pelihara beberapa kucing di rumah, aku tuh kasih makan gitu kan, pasti beli pasirnya juga ya untuk dia pup, terus kayak beli cemilannya, kalau dia sakit beli obatnya. Kan kucing nggak mungkin balas itu semua ya, jadi dia tuh balasnya dengan cara nanti dia akan nuntun kita tuh ke surga. Jadi makanya menurut aku sedekah yang kita nggak ngarep pamrih itu memang sama hewan gitu ya. Makanya suka sedekah subuh gitu, pakai ngasih maksudnya suka ngasih kucing makan, atau kadang-kadang aku tuh kasih kucing-kucing liar juga. Jadi kucing itu nggak cuman kucing aku aja yang aku kasih makan teman-teman. Kalau ada kucing liar yang datang juga aku kasih gitu. Pokoknya selama aku masih bisa ngasih makan kucing ya udah aku kasih aja. Kadang juga suami aku suka bawa kayak hati ampela atau usus-usus yang udah nggak laku dijual gitu ya, kayak orang nggak mau beli lagi, sisaan lah bisa dibilang gitu. Biasanya tuh dibawa pulang terus aku cuci dan aku rebus gitu. Nanti aku kasih gitu untuk makan kucing, karena kucing aku kan nggak makan nasi ya. Jadi makannya tuh kalau nggak hati ampela direbus, terus usus rebus, atau mungkin ikan rebus gitu. Pokoknya masak makanannya itu kayak gitu. Kadang aku kasih tempe gitu teman-teman. Karena katanya kalau kucing dikasih dikasih nasi, katanya bulunya tuh jadi rontok banget gitu. Makanya aku nggak kasih kucing aku nasi gitu ya. Maaf ya teman-teman, ini udah panas banget, jadi udah bengap banget. Mau dubbing juga kayak udah amburadul dubbingnya ya, udah kayak bingung mau ngomong apa. Mungkin video aku juga udah kepanjangan banget ya teman-teman. Semoga kalian gak skip ya. Semoga kalian betah lah di channel aku ya teman-teman. Soalnya aku tuh sadar sih, channel aku ini kan bukan channel besar. Channel aku ini hanya channel kecil yang sederhana gitu ya. Jauh banget dari kata mewah. Pokoknya jauh banget. Ini tuh channel yang betul-betul sangat-sangat sederhana. Jadi aku berharap semoga kalian bisa ngambil hikmahnya aja sih, bisa ngambil nilai baiknya gitu ya dari channel aku. Nilai positifnya diambil, buang buruknya ya teman-teman. Pokoknya di sini aku cuman mau menghibur teman-teman, cuman mau beri motivasi kepada teman-teman semua untuk semangat gitu. Semoga semangat yang aku share atau semangat yang aku lihatkan ke kalian tuh bisa nular ke kalian semua yang lagi mager-mageran. Karena pasti putus asa atau udah nggak semangat itu pasti ada di diri kita, termasuk aku ya teman-teman. Tapi di sini kita coba untuk saling semangat, kita coba untuk saling support biar kita tuh bisa berkembang bersama-sama. Pokoknya aku ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang udah selalu setia nontonin video aku dari awal sampai akhir tanpa di skip, yang udah selalu support aku ucapkan terima kasih. Maaf ya kalau sampai sekarang aku belum sempat balesin komen kalian atau balik nge-view kalian, aku mohon maaf karena memang dunia nyata aku tuh lagi riuh banget ya teman-teman. Semoga kalian dibalas gitu ya kebaikannya sama Allah dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda pula. Oke deh teman-teman, gak terasa udah sampai di penghujung video. Terima kasih aku ucapkan sekali lagi untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi di next video aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.